Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gumul Channel. Ini adalah episode ke-45. Sekarang kita punya kajian tentang debat Islam dan Kristen. Tara. Eh, Episode ke-43 dan episode ke-35 yang saya itu penontonnya banyak banget ternyata gara-gara perdebatan agama ya. Sampai salah satunya harus komennya dihapus. Oke, Baraya begini, kalau soal debat, saya pengen menyatakan pada Baraya bahwa debat itu tidak bisa menunjukkan siapa di antara pihak-pihak yang berdebat itu yang benar. Tidak bisa sama sekali. Debat itu hanya bisa menunjukkan siapa di antara mereka yang paling jago debat, bukan yang paling benar. Karena kebenaran itu variabelnya banyak sekali, tidak didasarkan oleh kekuatan argumentasi seringkali. Jadi argumentasi itu hanya untuk mendemonstrasikan kebenaran, bukan berarti untuk membuktikan kebenaran. Jadi segala hal yang tentang perdebatan agama itu seringkali tidak menghasilkan apapun selain kebencian, saling tidak toleran dan seterusnya. Jadi kita akan buat semacam video tandingan untuk mengademkan suasana. Gitulah ya Baraya. Oke, kita mulai. Ada beberapa hal yang harus diklarifikasi di video ini. Nah, kita sekarang mulai dari mengajak Baraya-Baraya yang Kristen di sini untuk memahami beberapa hal tentang Islam. Nanti Baraya yang Islam di episode ini juga akan mendapat bagiannya setelah sekarang. Oke, Baraya begini. Di dalam Kristen, untuk orang-orang yang agak fanatik, untuk para rohaniawan yang agak fanatik, untuk channel-channel yang agak radikal, dan seterusnya, banyak yang menghujat Nabi Muhammad karena alasan-alasan tertentu, dan itu dijadikan sebagai alasan untuk memperkuat iman Kristennya gitu. Akan ada yang sampai seperti itu. Baraya, kalau ada di antara Baraya yang imannya jadi kuat gara-gara mengolok-olok agama lain, itu iman Baraya dipertanyakan. Dan moral Baraya juga dipertanyakan. Karena mengolok-olok agama lain itu, mengolok-olok sesama manusia, mengolok-olok apa identitasnya, itu sangat dilarang dalam agama Kristen. Dan kalau Baraya baca di Amsal, misalkan yang 11 atau yang ke-18, itu kan dinyatakan bahwa orang-orang yang suka mengolok-olok itu hanya orang-orang yang fasik atau orang-orang yang angkuh atau orang-orang yang bodoh. Saya mohon maaf harus mengutip pernyataan di Alkitab karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau ada yang menghujat atau menjelek-jelekan itu silakan Baraya sebenarnya tinggalkan orang-orang yang semacam itu karena itu malah merusak iman. Tetapi oke lah, ada beberapa di antara yang harus diklarifikasi, ada beberapa tema yang harus diklarifikasi, khususnya tentang Nabi Muhammad. Baraya begini, Nabi Muhammad itu banyak disangka oleh orang-orang zaman sekarang itu bermusuhan sama orang-orang Yahudi. Anggaplah bermusuhan. Dan permusuhan itu memang terjadi sejak awal, sejak Nabi Muhammad ada di Madinah. Tahu alasannya kenapa? Alasannya adalah karena orang-orang Yahudi itu dulunya akrab sekali dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu dianggap sebagai menyebarkan ajaran Yahudi kepada orang-orang Arab. Jadi orang Yahudi itu akrab sekali awalnya. Tetapi mulai muncul perselisihan antara Nabi Muhammad dengan para pemuka agama Yahudi, agama Yudaism ya. Kenapa? Gara-gara masalah Kristus, gara-gara masalah Yesus. Jadi Nabi Muhammad itu ditanya sama orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad, kan kamu ngakunya Nabi, itu coba jelaskan bagaimana sikap kamu terhadap Yesus atau Isa. Nabi Muhammad menjawab, oh dia adalah orang yang baik, dia adalah utusan Tuhan yang menjadi suri toladan, dia salah satu pemuka umat manusia yang di akhir zaman akan menjadi salah satu pemimpin paling besar di padang mahsyar. Orang Yahudi nggak terima, berarti kamu sesat sama seperti Yesus. Jadi dalam pandangan teologi Yahudi, orang-orang Kristen itu kan adalah orang-orang yang tersesat. Jadi Musa itu adalah nabi terakhir, kemudian jika ada nabi-nabi sesudahnya yang di dalam ruang lingkup orang-orang Yahudi, maka dia itu adalah orang-orang yang pasti sesat, keturunan setan dan seterusnya. Nah, kata Nabi Muhammad, tidak seperti itu. Yesus itu adalah salah satu utusan Tuhan yang sebelumnya sudah didatangkan utusan-utusan sebelumnya, dan sesudahnya ya saya utusannya gitu. Nah, orang Yahudi tidak mau terima, dan perselisihan itu makin besar seiring dengan kemajuan Nabi Muhammad di bidang politik. Jadi Nabi Muhammad itu semakin lama pengaruhnya semakin kuat di Madinah, dan akhirnya benar-benar menguasai Madinah, sehingga kabilah-kabilah besar orang-orang Yahudi itu menjadi udah secara teologis berbeda, secara kepentingan ekonomi dan politik juga menjadi berlawanan. Akhirnya orang-orang Yahudi itu menarik diri dari dukungan kepada Nabi Muhammad di akhir ya. Nah, tetapi intinya adalah kenapa Baraya yang Kristen khususnya yang suka menghujat Nabi Muhammad
Nabi Muhammad itu adalah salah satu orang yang selalu memuji-muji Yesus, selalu memuji-muji Isa, dan Nabi yang tidak pernah mengingkari apapun peraturan yang disampaikan oleh Musa, apalagi disampaikan sama Isa. Jadi ya contoh yang kecil ya, Isa itu kalau mau ke tempat ibadah, dia cuci tangan dan cuci muka dulu. Sudah tahu lah pasti orang-orang Kristen ya. Nabi Muhammad juga, Yesus ketika meninggal dia dikafani, Nabi Muhammad juga. Yesus disunat, Nabi juga. Dan semua, Yesus tidak makan babi juga, Nabi Muhammad juga tidak. Nah, jadi seluruh ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sendiri menyatakan bahwa ini bukan ajaran dari saya sendiri, saya hanya pembaharu, tidak membawa ajaran baru, saya hanya mengingatkan kembali atas ajaran yang terjadi sebelum-sebelumnya, yang dibawa oleh Isa, yang dibawa oleh Musa, yang dibawa oleh Yakub, dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan diri sebagai Nabi yang membawa ajaran baru. Bahkan Nabi Muhammad sering bilang bahwa saya ini adalah batu bata terakhir dari sebuah bangunan. Jadi ibaratnya ada sebuah bangunan yang sudah bagus, sudah lengkap, sudah ada lampunya, sudah ada apanya, tetapi ada satu celah yang masih belum di tembok. Maka Nabi Muhammad dia adalah batu bata terakhirnya. Jadi tidak pernah menyatakan ini sebagai bangunan agama baru, tetapi ini adalah bangunan yang sebelum-sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad menyatakan bahwa orang-orang yang menganut agama sebelumnya, kalau dia tetap bertauhid, tetap menyatakan bahwa Tuhan itu Esa, maka dia tetap akan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Kan begitu. Nah, jadi kalau sekarang orang Islam dianggap berbeda, misalkan orang Islam pakai yang perempuannya pakai kerudung, itu di dalam Kristen juga dinyatakan, kan di dalam Korintus juga seperti itu. Kalau orang Islam misalkan berkurban nyembelih hewan di Idul Adha, itu kan di dalam Alkitab juga ada seperti itu. Jadi sekali lagi ajaran Islam, ajaran yang dibawakan Nabi Muhammad itu bukan ajaran baru, tetapi ajaran yang sudah ada disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi hanya pelari dari sebuah estafet terakhir. Jadi lari estafet, Nabi Muhammad adalah pelari yang terakhirnya. Sebelum-sebelumnya sudah ada yang lari sebelumnya, membawa risalah yang sama. Begitu. Jadi semestinya Baraya tidak usah menghujat Nabi Muhammad atau menghujat orang-orang Islam, karena sejatinya kita memang sama ajarannya. Kalaupun Baraya tidak setuju dengan pernyataan saya, kalaupun tidak setuju ya, maka Baraya harus mengingat kembali bahwa semua hujatan, semua perdebatan, semua olok-olok itu sama sekali dilarang dalam agama Kristen. Selain Amsal yang tadi saya sebutkan itu, kan Isa itu atau Yesus itu, yang Baraya sebut Yesus itu kan sampai katakanlah ya, memugar seluruh aturan Taurat dan menyatakan bahwa aturan dari Tuhan, hukum dari Tuhan itu cuma satu, yang paling utama, yang paling hakiki, yaitu hukum kasih. Kasihilah Tuhan, kemudian kasihilah manusia, sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kan itu. Nah, kalau Baraya mengolok-olok, itu iman Baraya, hukum kasih Baraya itu disimpan di mana? Iya kan? Agama saya ya saya, agama orang lain ya agama lain. Jangan saling menghujat satu sama lain. Kan kita punya banyak isu yang harus diselesaikan bersama, dan itu membutuhkan kerjasama. Agama itu akan hidup, akan kuat kalau dia dijadikan sebagai inspirasi untuk perdamaian, untuk saling bekerja sama, bukan untuk saling mengolok-olok apalagi menghujat. Iya kan? Sekarang saya ngomong lagi sama orang-orang Islam, karena di Indonesia orang Islam juga mayoritas, dan banyak sekali contoh-contoh yang kurang baik yang mereka tunjukkan di Indonesia saat ini. Catatan Komnas HAM tidak sampai menyatakan 100, kurang dari itu, tetapi ada memang hampir 100 kekerasan orang-orang Islam atas nama agama terhadap penganut agama yang lain. Nah, ini juga menjadi bahan introspeksi buat orang-orang Islam. Baraya yang orang-orang Islam saya pengen menyatakan seperti ini. Di dalam Islam, mengolok-olok agama lain itu dilarang keras. Nabi Muhammad melarangnya, bahkan di dalam Al-Quran juga dilarang di surat Al-An'am ayat 108. Ya, 108. Itu kan dinyatakan dilarang menghujat Tuhan dari agama lain, karena nanti agama lain juga bakal menghujat agama kita tanpa pengetahuan. Jadi itu dilarang keras menghina ajaran agama lain. Kalau misalkan di surat Al-Imran ayat 64 juga kan disampaikan bahwa orang-orang Islam dipersilahkan untuk mengingatkan kembali pada orang-orang yang memegang Taurat, pada orang-orang yang memegang Injil, mari kita bersepakat soal bahwa Tuhan itu tunggal, bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Tuhan itu satu. Nabi Muhammad mengajak orang-orang pemegang Taurat, Yahudi, pemegang Injil, orang-orang Kristen,
untuk kembali pada ajaran itu. Kalaupun mereka tidak mau, maka di surat itu dinyatakan, katakanlah saya berserah diri. Udah sampai situ saja. Jadi gak usah diolok-olok dan seterusnya. Karena mengolok-olok, menghujat agama lain itu jelas terlarang dalam agama Islam. Nah, tetapi kenyataannya orang-orang Indonesia zaman sekarang atau orang-orang di luar negeri yang menyatakan dirinya sebagai agama Islam banyak menjadikan agama ini sebagai acuan untuk menjelek-jelekan agama lain, untuk menghujat agama lain, bahkan untuk membatasi orang-orang dari agama lain untuk menjalankan ibadahnya. Di Bandung kemarin, berapa Natal kemarin atau Natal yang sebelumnya, itu ada misa Natal itu dibubarkan sama salah satu ormas yang menyatakan ormas Islam. Katanya misa itu tidak berizin. Lah emangnya izinnya dikeluarkan sama ormas? Ada juga kasus di mana gereja dibakar, dan ini banyak sekali beritanya. Begini Mbak Raya, saya pengen menyatakan di dalam Islam memang ada aturan perang. Ada banget aturan perang itu. Tetapi aturan perang itu ketat sekali. Salah satu aturan yang ketatnya itu adalah bahwa Muslim tidak boleh nyerang duluan. Kemudian ketika terjadi perang pun, maka Muslim tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak dan kakek-kakek dan orang yang tidak bersenjata, dalam kurung penduduk sipil. Tidak boleh menyerang tentara musuh yang sudah lari. Tidak boleh menyerang tentara musuh yang sudah meletakkan senjatanya. Dan tidak boleh menyerang, bahkan tidak boleh menyentuh gereja, biara, atau tempat ibadah agama lain yang bagaimanapun dalam perang sekalipun tidak boleh diganggu-gugat. Ketika ada musuh yang masuk ke dalam biara atau gereja, kemudian mereka kunci dari dalam, maka orang Islam gak boleh masuk ke dalam. Tetap di luar dan jangan ganggu mereka. Pokoknya selesai sampai di situ. Jadi bahkan dalam kondisi perang sekalipun, orang-orang Islam dilarang membakar gereja. Nah ini di Indonesia, kenapa malah ada orang-orang Islam yang di masa damai malah ngebakar gereja gitu? Malah mempermalukan agamanya sendiri kan? Jadi, itu kan katanya gereja itu melakukan murtadisasi, melakukan kristenisasi. Kalau memang ada orang murtad di Indonesia, itu terjadi bukan gara-gara misionaris, tetapi gara-gara orang-orang Muslim di Indonesia banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang-orang Islam mempertanyakan agamanya sendiri. Jadi orang-orang Islam banyak yang menuntut, mendemo, mengintimidasi, membuli, membakar gereja, membubarkan misa Natal dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu alasan banyak orang Islam yang berpikir, bahkan banyak orang Islam yang murtad justru gara-gara itu, bukan gara-gara misionarisnya gitu. Tolong disampaikan, diingatkan kepada ini, kembalilah kepada ajaran Islam, bahwa ajaran Islam itu menentang, sama sekali menentang penghujatan, pembulian pada agama yang lain. Begitu kan? Bahkan di dalam Islam dinyatakan, Nabi Muhammad sendiri menyatakan, dan semua orang pasti hafal hadisnya ini, kalau ada siapapun yang menghujat, siapapun yang menyakiti kafir zimmi, maka dia akan menjadi musuh Nabi Muhammad di akhirat kelak. Oke, saya nyatakan sekali lagi, ini hadis Nabi, semua orang Muslim pasti pernah tahu bahwa siapapun yang menghujat, siapapun yang menyakiti orang kafir zimmi, maka dia akan menjadi musuh Nabi Muhammad di akhirat kelak. Siapa kafir zimmi yang dimaksud? Adalah orang-orang non-Muslim yang terikat perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Di Indonesia, orang-orang non-muslimnya tentu saja adalah orang-orang yang sudah terikat perjanjian damai. Karena kita terikat pada sebuah konstitusi, dan konstitusi itu ada banyak tentang hukum perdamaian dan hukum tentang anti kekerasan. Jadi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha di Indonesia, orang Konghucu, orang penghayat kepercayaan, semuanya sudah bersepakat atas perdamaian. Maka mereka semua ketika disakiti, maka orang-orang Islam yang menyakitinya itu akan menjadi musuh di akhirat, musuhnya Nabi Muhammad. Begitu kan Baraya? Nah, ya itu saja. Dan saya pengen mengalihkan, daripada Baraya menghabiskan waktu untuk berdebat, daripada ada sampai yang bikin channel khusus untuk menghujat agama lain, ada orang khusus sampai khusus bikin channel, bikin kajian untuk menghujat agama lain, daripada menghabiskan energi untuk membusukkan hati sendiri seperti itu, lebih baik kita bekerja sama. Toh ada begitu banyak isu yang harus kita selesaikan sekarang. Kita punya masalah kerusakan lingkungan, kita punya masalah kekerasan pada wanita dan anak, kita punya masalah hewan yang makin langka, kita punya masalah kemiskinan, kita punya masalah kesenjangan sosial, yang itu semua harus kita selesaikan bersama-sama dalam kerjasama. Kan sangat indah, sangat enak, sangat sejuk kalau kita melihat ada Pak Ustadz sama biksu sama Pak Pendeta bekerja sama dalam satu tempat yang sama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Kan sangat sejuk.
Bukankah enak kita membangun teknologi Indonesia agar bisa maju, agar bisa kuat? Dan itu karena kerjasama antar orang-orang yang berbeda, itu kan sejuk sekali. Perbedaan itu adalah untuk meluaskan pikiran kita. Bukan ketika kita melihat ada orang yang berbeda, kita langsung capek-capek gimana caranya menghujat. Kita cari-cari, ada channel khusus, ada situs khusus, ada orang khusus yang spesialis hanya untuk nyari-nyari kesalahan dan kelemahan dari agama lain untuk dijadikan bahan hujatan gitu. Itu hatinya udah sebusuk apa orang-orang yang seperti itu. Sekali lagi, kalau Baraya memang kuat imannya hanya gara-gara melihat kejelekan agama lain, mungkin iman Baraya itu bermasalah. Cukuplah dengan iman sendiri. Marilah kita tunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang hidup, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memberikan kedamaian kepada masyarakat. Saya bukan orang yang menyatakan bahwa semua agama benar. Saya menyatakan bahwa mungkin saja ada kebohongan dalam agama, tetapi saya yakin 100% bahwa tujuan dari sebuah agama adalah untuk kebaikan. Begitu saja Baraya, silahkan tonton episode saya yang lain. Semoga bermanfaat. Dan jangan ada debat-debat lagi. Jangan ada debat sih boleh sih, tapi jangan ada hujatan-hujatan lagi di antara agama di Indonesia. Silahkan share video ini, semoga menyejukkan. Terima kasih, saya Guru Genggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.